Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Seorang pencari ikan di Danau Maninjau Agam ditemukan meninggal dunia. Nelayan yang hilang di perairan Pulau Pisang Gadang, tak jauh dari pantai Air Manis Padang, ditemukan meninggal dunia. Musim hujan, BPBD Pasaman ingatkan potensi banjir dan tanah longsor. Dalam beberapa hari terakhir, curah hujan cukup tinggi mengguyur daerah Pasaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana yang bakal terjadi seperti banjir, tanah longsor, ataupun sungai meluap. Masyarakat juga diminta agar segera membersihkan parit atau selokan yang berpotensi terjadinya penumpukan sampah yang dapat menyebabkan luapan air saat terjadi hujan. Data di BPBD Pasaman, saat ini sejumlah kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir ataupun tanah longsor adalah Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, Tigonagari, Simpang Alahan Mati, Mapat Tunggul Selatan, hingga Kecamatan Dua Koto. Selain itu, juga terdapat beberapa titik akses jalan yang berpotensi terjadinya longsor dan pohon tumbang, yakni kawasan Lurah Barangin, Malampah, Rimbo Panti, dan akses Jalan Panti menuju Dua Koto. BPBD juga mencatat terdapat beberapa titik yang berpotensi terjadinya luapan sungai saat diguyur hujan deras, yakni Batang Alahan Panjang di Bonjol, Batang Pulan di Kecamatan Simpang Alahan Mati, serta aliran Batang Sumpu yang membentang dari Kecamatan Lubuk Sikaping hingga Rao. Kita tahu kondisi dalam beberapa bulan terakhir ini, cuaca kita di khusus Kabupaten Pasaman itu dari hari ke hari kadang beruntun hujan terus-menerus, kemudian mendung. Tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi potensi hujan kadang sedang lebat. Jika terjadi, tentu kita bisa menyelamatkan diri, mengurangi risiko bencana terhadap dampak yang mungkin terjadi di daerah kita. Untuk mengantisipasinya, BPBD Pasaman telah berkoordinasi dengan kecamatan hingga nagari untuk mitigasi bencana. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Polisi dari sektor Tanjung Soal Pesisir Selatan menangkap Firman Saputra, seorang pengedar sabu-sabu di Kampung Pulau Makan, Kanagarian, Teluk Amplu, Indrapura, Kecamatan Tanjung Soal Pesisir Selatan, pada Sabtu malam pekan silam. Dari hasil penggeledahan usai tersangka ditangkap, polisi menemukan 4 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdiri dari 4 paket ukuran kecil dan berada di saku celana tersangka, serta 2 paket ukuran sedang disimpannya di dalam dompet. Polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp1.850.000, 1 unit telepon genggam, alat isap sabu-sabu, dan plastik klip. Untuk menjamin transparansi, proses penggeledahan dilakukan di depan warga dan tokoh masyarakat setempat. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah itu. Bermula dari informasi masyarakat kita bertempat di Kampung Pulau Makan, Nagari Teluk Amplu, Indrapura, Kecamatan Tanjung Soal, Kabupaten Selatan, bahwasannya adanya transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, tim Guimau Buluh Polsek Tanjung Soal, Polsek Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan barang bukti yang kita amankan berupa 6 paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 paket kecil dan 2 paket menengah. Tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Warga yang memelihara anjing dan kucing
berdatangan untuk menemui petugas Dinas Peternakan yang datang ke Nagari Lembah Binuang, Pasaman Barat. Mereka membawa hewan peliharaannya untuk disuntik vaksin rabies. Satu persatu, petugas menyuntikkan vaksin rabies kepada anjing dan kucing peliharaan milik warga yang berdatangan ke posko di depan kantor Wali Nagari. Pada hari pertama pemberian vaksin rabies ini, sekitar 40 ekor anjing dan kucing disuntik vaksin secara gratis. Untuk kegiatan ini, petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat menyediakan lebih dari 3.000 dosis vaksin rabies. Vaksin rabies akan terus dilaksanakan hingga 2 pekan ke depan. Selain datang di kampung-kampung, petugas juga membuka pelayanan vaksin rabies di puskeswan terdekat. Antisipasi untuk penyebaran rabies, khususnya pada pemeliharaan anjing di masyarakat. Nah, di Pasaman Barat ini kita dapat dosis 3.600 dosis yang terdistribusi ke 11 kecamatan. Kita pilih di Nagari Lembah Binuang ini merupakan suatu pertimbangan yang pertama kita laksanakan adalah ada 6 kasus gigitan anjing liar di sini. Antusias warga, alhamdulillah dilihat dari buktinya ya, minat dari masyarakat mengantarkan hewan peliharaannya, di mana vaksin hari ini sekitar 42 ekor, terdiri dari 25 ekor anjing, sisanya kucing. Kalau emang ada warga yang ingin vaksin, silakan. Kami mengajak kita silakan ke puskeswan Simpang 4. Kami juga di situ ada lokasi vaksin yang masih ada gitu diperuntukkan untuk warga. 2 minggu ke depan, Pak. Petugas Dinas Kesehatan mengajak masyarakat Pasaman Barat yang memelihara anjing dan kucing, namun belum menerima vaksin, untuk membawa hewan peliharaannya ke puskesmas terdekat agar bisa disuntik vaksin anti rabies. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.